Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haikalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa bi syaikhinal hasanil walir rahmani wa bni syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amattana bi asrarihi wa afawu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yulhika ay yaj'aluka syaitanu ghafilan an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wa yulhika, dan membuat terlena siapa syaitan kepadamu, ay artinya yaj'aluka syaitanu ghafilan, yaj'aluka menjadikan kepadamu asyaitanu siapa syaitan, ghafilan halai lupa, an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada, barang siapa, izdada yang bertambah, ilman ilmunya, tetapi walam yazdad hudan tidak bertambah siapa man hudan petunjuknya, hidayahnya, maka lam yazdad, maka tidak bertambah siapa man minallahi dari Allah, illa bu'dan kecuali jauh. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi dia tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, maka sesungguhnya dia itu semakin jauh dari Allah. Uyufiluka, dan membuat terlena kepadamu asyaitonu siapa syaitan, aidan juga, an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Asyaddun nasi, adapun paling beratnya manusia, azaban ay ta'dziban, siksanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, adalah alimun, adalah orang yang alim tetapi lam yanfa'hullahu, yang tidak memberikan manfaat, siapa kepada alim, Allahu, siapa Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya alim. Artinya ay lam ya'mal bihi, artinya lam ya'mal, tidak mengamalkan, siapa alim, bihi, dengan ilmu. Ada sabda lain dari Rasulullah, paling beratnya manusia nanti siksanya di akhirat adalah orang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak memanfaatkan ilmunya. Rawahu At-Tabrani, rawa, meriwayatkan kepada hadis At-Tabrani, siapa? Imam At-Tabrani, wa Abdullah bin Adi, dan Abdullah bin Adi, wal Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Lakin bilafzi lam yanfa'hu ilmuhu, tetapi dengan lafaz lam yanfa'hu ilmuhu. Kalau dari Abu Hurairah lafaznya lam yanfa'hu ilmuhu. Wa kana, dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ialah bersabda siapa Rasul, kasiron, dengan banyak, fi doa, di dalam doa, ta'liman, karena untuk mengajarkan, li ummatihi, kepada umatnya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa qalbin la yahsha'u, wa amalin la yurfa'u, wa du'ain la yusma'u. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya, a'udzu, ialah minta perlindungan siapa saya, bika, kepadamu, minta perlindungan, min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Wahwa, adapun ilmu la yanfa'u itu, ma, ialah ilmu, la yashabuhu amalun, yang tidak menyertai kepada amalun, apa? Perbuatan. Ilmu tetapi tidak diamalkan. Wama, dan sesuatu ilmu, la yu'zanu, yang tidak diizini, tidak diberi izin, fi ta'allumihi syar'an, di dalam mempelajarinya syar'an, secara syara'. Yang kedua maknanya ilmu yang tidak boleh dipelajari, tidak boleh diizini secara syara'. Au ma la yuhadzibul akhlaqo, au ma, atau ilmu, la yuhadzibu, yang tidak memperbaiki, apa? Al akhlaqo, kepada akhlak. Maknanya, makna dari la yanfa'u, ilmu yang tidak disertai amal, ilmu yang tidak diizini untuk dipelajari, atau ilmu yang malah tidak membuat akhlaknya menjadi baik. Yang kedua, wa qalbin la yahsya'u, wa qalbin la yahsya'u, hati la yahsya'u, yang tidak khusyuk. Artinya lidzikrika, kepada mengingat engkau Allah, wala lisama'i kalamika, dan juga tidak untuk mendengar kalam engkau Allah. Wahwa, adapun itu, al-qalbul qasi, adalah hati yang keras, hatinya keras. Wa amalin, dan ilmu, la yurfa'u, yang tidak diangkat. Ai raf'a qabulin, tidak diangkat, diterima, ya, ilmu yang tidak diterima. Mengapa? Liriyain, karena sebab riya, au faqdi nahwi ikhlasin, atau karena tidak adanya seumpamanya ikhlas. Minta perlindungan juga ilmu yang la yurfa. Kenapa? Liqauni sahibihi, karena adanya sahibul ilmi, orang yang punya ilmu itu, mauzuban alaihi, ialah dimurkahi, alaihi, atas sahib. Selanjutnya, wa du'ain la yusma'u, dan minta perlindungan dari doa la yusma'u, yang tidak didengar.
Artinya la yakbaluhullahu, yang tidak menerimahu kepada doa Allah, siapa Allah. Wala ya'taddu bihi, dan tidak peduli siapa Allah bihi, dengan doa. Fakana, maka ada apa doanya itu, ghairu masmu'in, ialah tidak didengar. Mengapa? Li hubsi sahibihi, karena kotornya sahibil ilmi, karena kotornya orang yang mempunyai ilmu, yang mengakibatkan doanya tidak didengar, tidak diterima. Wa fi riwayatin, dan ialah di dalam satu riwayat menggunakan lafaz la yustajabu. Rawa, meriwayatkan kepada hadis Ahmad bin Hambalin, siapa Ahmad bin Hambal, wa Muhammad bin Abdullah al-Hakimi, dan Muhammad bin Abdullah al-Hakim, an Anasin, dari Anas, lakin akan tapi bi isqati wa qalbin, dengan membuang lafaz wa qalbin la yuhsya'u. Itulah seringkali Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk membacakan doa ini, untuk memintakan perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, perbuatan yang tidak diangkat, tidak diterima, dan doa yang tidak dikabulkan. Wa yughfiluka, dan membuat terlena, membuat lupa kepada engkau asyaiton, siapa syaitan, dan juga an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriyabi fil masjidil harami ilal masjidil aqsa. Marartu, lewat siapa saya, lailata usriya, di malam saya diisrakan, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa, lewat bi aqwamin, bertemu dengan kaum, bertemu dengan beberapa kaum, di mana tukradu, yang digunting, syifahuhum, apa bibirnya mereka, bimaqari wa, dengan beberapa gunting, min narin, dari api neraka. Fakultu, lalu bertanya siapa saya, man antum, siapa kamu sekalian. Qalu, berkata siapa mereka, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kunna, ada siapa kami, na'muru, ialah memerintah siapa kami, bil khairi, dengan kebaikan, tetapi wala na'tihi, tetapi tidak melakukan siapa kami hi, kepada khair. Ay la naf'aluhu, tidak melakukan siapa kami hu, kepada khair. Salah satu siksa gambaran di akhirat ketika Rasulullah diisrakan, bertemu dengan kaum di mana mereka digunting bibirnya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa, siapa engkau? Mereka menjawab, kami memerintah untuk melakukan kebaikan, tetapi kami tidak melaksanakannya, tidak melakukannya. Wa nanha, dan melarang siapa kami, anis syarri, dari kejelekan, wa na'tihi, tetapi melakukan siapa kami hi, kepada syar. Sebaliknya, kami melarang kepada seseorang, melarang kepada umat untuk meninggalkan kejelekan, tetapi kami melakukannya. Wa fi Sirajul Muniri, dan ialah di dalam kitab Sirajul Munir li Syarbini, milik Imam Asy-Syarbini, ruya, diriwayatkan, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, ra'aitu lailata usriya bi rijalan, melihat siapa saya di waktu di malam saya diisrakan, rijalan, akan beberapa laki-laki, tukradu, yang digunting, syifahuhum, apa bibirnya mereka, bimaqari wa, dengan gunting-gunting, min narin, dari neraka. Suatu ketika Rasulullah ketika diisrakan, beliau melihat banyak orang laki-laki
banyak orang rijal yang digunting bibirnya dengan gunting neraka. Lalu Nabi bertanya, fakultu lalu berkata siapa Nabi, man haula iya Jibrilu, siapa mereka wahai Jibril? Qala berkata siapa Jibril, haulai adapun mereka al-khutaba'u adalah para khotib, para khutbah, para orator min ummatika dari umatmu. Yang mana ya'murunan nasa yang memerintahkan siapa mereka an-nasa kepada manusia bil birri dengan kebaikan wa sauna dan tetapi lupa lalai siapa mereka anfusahum akan dirinya mereka. Wahum adapun mereka yasluna ialah membaca siapa mereka alkitab kepada alkitab. Ini pentingnya kita selalu mengingat-ingat akan sabda Nabi ini. Fa'iyaka maka awaslah engkau fa'uhadziruka memberi peringatan siapa saya kepadamu ya miskinu ya ayyuhadzalilu au-tu'ifu wahai orang yang hina dan yang lemah alladzi la fitnata lahu yang mana tidak ada kecerdasan lahu baginya, tidak ada kepintaran lahu baginya. Awas antuzina hendaklah tunduk siapa engkau bi dhammi ta'i tu ina wa kasril aini ai tanfadu tunduk siapa engkau litazwirihi kepada tipuan syaitan ya ai tazyini syaitan hiasannya syaitan al-kidba akan dusta alaika atas engkau. Awas kau jangan sampai tunduk kepada hiasan syaitan, jangan sampai tunduk kepada kebohongan syaitan. Watatadalla dan terjerat siapa engkau tasila sampai siapa kamu wafi nusotin dan ialah di dalam salin yang lain fayudlika menggunakan lafaz fayudlika mengantarkan siapa syaitan kepadamu bihabli gururihi dengan tali tipu dayanya syaitan. Awas hati-hati akan tipu daya syaitan. Wa idza kana dan apabila ada ta'allumul ilmi apa belajar ilmu wasu'ali anhu dan bertanya anhu tentang ilmu wajiban adalah wajib liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri ay ilmi in kuntum la ta'lamun jika belajar itu adalah perkara yang wajib sebagaimana firman Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun maka demikian juga fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajibun maka adapun mengamalkan bil ilmi dengan ilmu ba'dal ilmi setelah tahu wajibun adalah wajib. Demikian juga mengamalkan juga perkara yang wajib. Fayuqalu lalu dikatakan wailun ay azabun wa halakun adapun celaka ay artinya siksa wa halakun dan kebinaan awadin atau lembah fi jahannam di jahannam kama qala Syarbini sebagai mengatakan kepada itu Asy-Syarbini siapa yang Syarbini celaka lil jahili ialah bagi orang yang jahil orang yang tidak tahu orang yang bodoh haitsu di mana lam yata'allam tidak belajar siapa jahil marratan wahidatan dengan celaka satu kali fi umrihi di dalam umurnya kullihi semuanya wa wailun dan celaka lil alimi bagi orang alim haitsu lam ya'mal sekiranya tidak mengamalkan siapa alim bima alima dengan sesuatu alimah yang tahu siapa alim alfan marratin 1000 kali masalan umpamanya celakanya orang jahil sebab tidak mempelajari ilmu itu ibarat satu kali tapi celakanya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu 1000 kali gambarannya seperti 1000 kali
Wa yuqalu, dan dikatakan aidan juga, wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima sab'ina marratan. Ada qil yang lain 70 kali. Faqauluhu, maka adapun perkataannya musannif alfa marratin, perkataannya musannif alfa marratin, ya ta'allaku, ialah berkaitan apa qaul biqaulihi, dengan perkataannya musannif lam ya'mal. Wa kadza, dan demikian juga qauluhu marratan, bahwa muta'alliqun biqaulihi lam yata'allam. Ta'alluqnya lafaz alfa marratin itu kepada lam ya'mal, tidak mengamalkan dengan 1000 kali. Demikian juga tidak belajar dengan 1 kali. Wahwa, adapun penafsiran ini ya, al-zaru, ialah lebih tampak, wa asharu, dan lebih bagus. Wa yajuzu, dan boleh juga ayakuna, apa ada, kullun minal dzarafaini, apa masing-masing dari dua dzaraf itu, muta'alliqan, ialah berta'alluq biqaulihi wailun fil maudhi'aini, celakanya 1000 kali, celakanya 1 kali. Idza kana, apabila ada apa wailun itu bima'na azabin, dengan makna azab, au halakin, atau celaka. Wala yajuzu, dan tidak boleh, zalika, apa hal itu, idza kana bimakna wadin, apabila maknanya adalah wad, lembah ya. Lembah 1000 kali, maka tidak pas. Tapi celaka ya, siksa 1000 kali. Mengapa? Li'annahu ismu dzatin, karena sesungguhnya wadin itu ismu dzatin, adalah nama dzat. Wahinaidin, oleh karena itu ketika itu yakunu ada azabul alimi, apa siksanya orang alim, a'zamu, ialah lebih besar, min azabil jahili, dari siksanya orang jahil. Kalau begitu siksanya orang alim lebih besar daripada orang alim. Di mana? Naam, iya memang seperti itu. Huwa, akan tetapi huwa, adapun ini pemaknaan seperti ini, bihasabil adadi, dengan menganggap atau menurut hitungannya, fakot saja, dunal hayati, tidak bentuk atau sifatnya. Dari aspek hitungannya iya, tetapi tidak dalam bentuk aspeknya. Sehingga fayumkinu, maka mungkin, ayakunal azabul wahidu asyaddu, bisa jadi apa adanya siksa yang satu itu lebih berat, lebih parah, minal alfi, daripada 1000, bi'ad'afin, dengan berlipat-lipat. Bisa jadi memang saksinya 1 tapi berat, saksi siksanya 1000 tapi ringan, sehingga bisa jadi gambarannya siksaan 1 bisa lebih berat daripada siksaan yang 1000. Wa aidan, dan demikian juga, innal alima, sesungguhnya adapun orang alim, idza taraka, apabila meninggalkan siapa alim, wajiban, kepada perkara wajib, afa'ala, atau melakukan siapa alim, haraman, kepada perkara haram, wa yu'adzibuhullahu, dan menyiksahu kepada alim Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ayakun, ada ta'dzibuhu, apa siksanya Allah Ta'ala, lahu, kepada alim, tauthiron, ialah untuk menyucikan, lahu, kepadanya. Bisa jadi orang alim itu meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, siksanya itu dalam rangka menyucikan dirinya. Kaza, demikianlah, qala, berkata, ba'dhum, siapa sebagian mereka. Sebagian ulama berpendapat siksanya orang alim itu bertujuan untuk menyucikan dirinya sebagai tebusan dosa dirinya. Wa ala hadzal makna, dan atas makna ini, ma, adapun sesuatu, yuqalu, yang dikatakan, az-zabaniyatu, ya. Adapun malaikat zabaniyah, malaikat yang bertugas menyiksa, ya. Tusri'u, ialah bercepat-cepat, siapa zabaniyah, lil ulama'i ghairil amilina, kepada ulama yang tidak amil, yang tidak mengamalkan ilmunya. Dalam menyiksanya, malaikat zabaniyah bercepat-cepat, bersegera untuk selesai. Qabla abadatil ausani, sebelum penyembah berhala.
sebelum disiksanya penyembah-penyembah berhala. Kama sebagaimana keterangan ruwiyah yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alimu habibullahi, adapun orang alim adalah habibullah, kekasih Allah. Walau kana fasiqon, sekalipun dia adalah orang fasik. Wal jahilu, dan adapun orang jahil, orang yang bodoh, aduwullahi, adalah musuhnya Allah. Walau kana abidan, sebalik sekalipun ada siapa jahil abidan, ialah orang yang ahli ibadah. Jadi tentu orang alim punya lebih derajat yang lebih daripada orang yang jahil. Sekalipun kelak siksanya bisa dianggap lebih berat daripada orang jahil. Tapi makna berat ini banyak makna. Bisa jadi berat dari aspek hitungan, tapi tidak dalam aspek bentuknya. Yang kedua, bisa jadi maknanya sebagai penebus, penyucian diri dari dosa-dosanya. Yang ketiga, sebagaimana suatu kil malaikat zabaniyah ketika menyiksa orang alim, ingin segera selesai, mempercepat siksaannya, tidak menyiksa para penyembah-penyembah berhala. Hal ini didasarkan pada hadis sabda Nabi, al-alimu habibullahi walau kana fasiqan, wal jahilu adullahi walau kana abida. Wa hukiya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.